Nah, hari ini kita akan kuliah tentang perkenalan kimia dasar sama struktur atom. Apakah sudah nampak PowerPoint saya di layar kalian? Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya jelaskan dulu. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, saya kan ambil jurusan teknologi laboratorium medis. Tapi kenapa ada kuliah kimia dasar? Saya nggak suka kimia, Bu. Mesti gitu kan. Itu pertanyaan klasik dari tahun ke tahun kalau saya mengajar kimia dasar. Jadi gini, kalian kan sudah memutuskan mengambil jurusan TLM, Teknologi Laboratorium Medis. Otomatis kalian nanti akan berkutat di laboratorium. Nah, bahan-bahan peralatan di laboratorium medis maupun laboratorium manapun itu enggak jauh beda, tidak bisa lepas dari bahan kimia. Nah, kenapa ada kimia dasar? Di mata kuliah kimia dasar ini kalian akan diajari mengenal karakteristik setiap bahan yang ada di laboratorium gitu. Jadi nanti saya mohon maaf kalau akan mereview sedikit demi sedikit. Mungkin ini materinya sudah pernah kamu dapetin di SMA. Bu, saya ini bukan basicnya dari SMA IPA, saya basicnya dari SMA IPS atau kejuruan. Tidak masalah, asalkan kalian mau belajar sungguh-sungguh, nanti materinya ini saya share materinya, saya share videonya. Jika belum paham, kalian bisa menanyakan ke saya melalui grup WhatsApp. Kalau misalkan malu nih, Bu, saya malu nih untuk tanya lewat grup gitu, monggo japri saya ya. Tapi saya sarankan sih lebih baik tanya ke grup WhatsApp biar teman-teman yang lain yang nggak paham pun juga tahu ya. Jadi jangan malu bertanya. Baik, saya mulai pendahuluan kimia dasar. Jadi apa sih kimia itu? Jadi kimia itu nggak akan lepas dari dunia kesehatan dan pengobatan. Jadi setiap unit kesehatan itu selalu menggunakan bahan kimia. Misalkan dari sistem sanitasi, kemudian dari operasi menggunakan anestesi, vaksin saat ini sedang kita gencarkan itu pun juga tidak lepas dari bahan kimia. Antibiotik, kemudian dalam segi energinya gitu. Jadi semua tuh nggak lepas dari bahan kimia. Apalagi kalian nanti kan TLM itu kan kalian nanti bekerja dalam bidang pemeriksaan sampel medis ya, sampel biologis, otomatis menggunakan regen-regen yang dari bahan kimia juga. Nah, dalam bidang teknologi dan material, kimia tidak bisa lepas dari dunia polimer, keramik, kemudian superkonduktor, untuk makanan dan pertanian apalagi. Nah, apa itu kimia? Jadi pertama ini kita melihat dari kimia dalam kehidupan. Pertama itu muncul teori Big Bang tahun 1040 mengeluarkan hipotesis bahwa alam semesta bermula dari suatu ledakan maha dahsyat atau disebut juga Big Bang. Nah, di sini dari situ tuh mulai berpikir, oh ternyata ada nih senyawa penyusun dari alam semesta. Nah, jadi di sini ada pembahasan alam semesta, asal muasal radiasi kosmik dan lain-lainnya. Jadi di sini ilmuwan itu berpikir semesta ini tercipta itu dari suatu partikel terkecil. Nah, kimia itu apa? Kimia itu adalah ilmu tentang materi dan perubahannya. Jadi yang meliputinya apa aja di sini? Ini kok agak sulit ya. Sebentar. Sebentar, saya stop screen dulu. Saya share lagi. Nah, kimia adalah ilmu tentang materi dan perubahannya. Apa sih materi itu? Yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Nah, kemudian apa sih Bu salah satu dari materi dan zat ini? Misalkan ini yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita, ada air, ada amonium, sukrosa itu gula pasir ya.
kemudian emas, oksigen. Ini contoh-contoh sesuatu yang yang kita temui dalam kehidupan sehari kita. Kemudian ada juga mengenal istilah campuran. Campuran itu adalah penggabungan dua atau lebih zat di mana dalam penggabungan ini zat tersebut mempertahankan identitas masing-masing. Contohnya di sini, jadi campuran ada dua jenis ya. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Pertama saya jelaskan tentang campuran homogen, yaitu susunan dari campurannya itu di seluruh bagian larutan akan terlihat sama. Misal, kita melihat susu. Susu itu sebenarnya campuran. Jadi susu itu campuran dari lemak, ada protein, ada airnya, ada mineralnya. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas itu sepertinya itu dia hanya terbuat dari satu materi saja, tetapi dia merupakan campuran yang homogen. Kemudian juga ada campuran heterogen, yaitu susunan dari campurannya tidak seragam. Misalkan semen, campuran serbuk besi. Jadi misalkan ini kita melihat campuran antara serbuk besi pada pasir. Itu kan kelihatan mana pasirnya, mana besinya. Jadi kita bisa memisahkan dengan dengan secara kasat mata kita sudah tahu, oh ini ada pasir, oh ini ada besinya. Beda kalau misalkan campuran homogen. Misal ini kita membuat teh gitu ya, membuat teh manis. Kita mengaduk gula di lautan teh gitu kan. Kita kan nggak tahu ini gulanya yang mana kan ya. Kalau ketika dia sudah larut kan, kita nggak mungkin tahu, oh ini gulanya jalan-jalan kan nggak kelihatan. Karena dia merupakan campuran homogen. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu apa itu campuran, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara untuk memisahkan campuran tersebut. Pertama ada cara fisika. Ini ada distilasi. Jadi misalkan kita memisahkan campuran minyak dengan distilasi. Kemudian ini kita menggunakan campuran besi dan pasir. Jadi kita bisa menggunakan bantuan magnet. Nah, ini ada dalam istilah kimia itu dalam istilah unsur. Kadang-kadang itu Mas tuh bingung, apa sih Bu bedanya unsur, apa bedanya senyawa gitu kan. Mungkin dulu di SMA sudah pernah, tapi lupa karena kan sudah 3 tahun yang lalu ya. Biasanya sih ini dapatnya di kelas 9, kelas 1 SMA kalau salah ya. Saya lupa juga. Nah, kelas 10 atau kelas 9 SMP ya. Kelas 10 gitu. Jadi unsur itu merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, di dalam saat ini telah teridentifikasi 113 unsur. 82 unsur terdapat secara alami di bumi, misalkan emas, aluminium, timbal, oksigen. Kemudian 31 unsur yang telah dibuat oleh ilmuwan. Contohnya teknetium, amerisium, seaborgium. Nah, di sini biasanya kalau TLM itu kita hanya belajar unsur-unsur yang menyusun sebuah regen. Regen itu zat yang untuk analisa tadi. Nah, ini contoh-contoh unsurnya. Misalkan ada aluminium, ada arsen, ada barium. Nah, ini kalian dulu pernah nggak waktu SMA mengetahui tentang sistem periodik unsur? Masih ingat yang tabel kotak seperti itu? Ada golongan, ada periode. Mungkin kalau lupa, minggu depan kita ulas kembali tentang sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur itu bukan penghias di belakang buku kimia ya. Itu seperti kayak ringkasan kita dalam memahami segala unsur yang ada di bumi. Nah, kemudian ada unsur, ada senyawa. Nah, kalau tadi unsur kan zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan melalui cara kimia. Kemudian ada senyawa. Senyawa itu merupakan zat yang tersusun dari atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Nah,
Contohnya di sini, jadi senyawa itu hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia menjadi unsur-unsur murninya. Misal di sini ada senyawa H2O. Dia kan tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Ya. Kemudian ada ada senyawa glukosa. Jadi glukosa itu terdiri dari unsur apa aja? Ada unsur karbon, unsur hidrogen, unsur oksigen. Ada senyawa amonium NH3. Dia tersusun dari unsur nitrogen dan hidrogen. Jadi kita paham ya, mana yang senyawa, mana yang unsur. Saya ulangi lagi, misal di sini ada senyawa H2O, air, dia tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ada senyawa glukosa, dia terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan begitu seterusnya. Bu, saya tuh nggak hafal nama unsur-unsur itu. Gimana, Bu, ya? Nah, makanya banyak belajar. Nanti di tabel sistem periodik unsur ada simbol-simbol tertentu dan ada namanya. Misalkan C, oh C itu karbon, H itu hidrogen. Nggak usah dihafalin. Kalau kalian belajar terus, insya Allah bisa paham. Next. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Saya lanjutkan ya. Kemudian kita melihat dari skema materi. Materi itu, ini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti kalian perlahan-lahan baca bahasa Inggris ya. Jadi ini materi itu dipisahkan terdiri dari campuran dan zat yang murni, pure substance. Jadi yang murni tadi. Nah, campuran ini dapat dipisahkan menjadi unsurnya melalui pemisahan secara fisika. Oke. Nah, kemudian campuran itu terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, pure substance atau zat yang murni itu terdiri dari senyawa. Senyawa ini dapat dipisahkan menjadi unsurnya melalui proses pemisahan secara kimia. Sampai sini paham? Kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom chat ya. Kalau misalkan malu-malu ya. Kemudian ada 3 wujud zat dalam bumi ini. Pertama ada gas, cairan, dan padatan. Mungkin kalian sudah paham ya, kalau gas kan dia ya seperti gas ini. Cairan gimana, padatan gimana. Mungkin kalian sudah sudah nggak asing dengan istilah ini. Nah, perubahan fisika tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi. Misalkan di sini, ini perubahan fisika ya, ada pencairan es. Nah, kita tahu kan ada es batu, kita cairkan, dia jadi cair, jadi air kan. Kemudian larutnya gula dalam air. Jadi kita misalkan misalnya kita bikin teh manis, kita kasih gula, kita aduk, nanti kan gulanya akan larut dan menjadi teh yang rasanya manis gitu. Kemudian kalau perubahan kimia itu mengubah komposisi atau identitas dari substansi-substansi yang terlibat. Contohnya, misalkan ada perubahan kimia, hidrogen terbakar di udara membentuk air. Jadi ketika hidrogen ketemu dengan oksigen, dia membentuk H2O. Kemudian juga ada nilai sifat ekstensif yang terukur bergantung kepada seberapa banyak materi yang diukur. Misalkan massa, kemudian panjang, ada volume, kemudian ada juga nilai dari sifat intensif yang tidak tergantung pada jumlah materi yang diukur. Misal contohnya adalah kerapatan, suhu, kemudian warna. Misal seperti ini ya. Saya memiliki sebuah benda ini cair, benda ini berwarna merah. Ketika saya ukur volumenya, benda ini volumenya sebanyak 500 mili. Ketika saya kurangi volumenya menjadi 100 mili, benda ini tetap berwarna merah.
Jadi intinya apa? Kalau ekstensif itu tergantung seberapa banyak yang diukur tadi. Kalau intensif tidak tergantung pada jumlah materi yang diukur. Misalkan nilai densitas atau kerapatan, nilai suhu, dan warna. Misalnya ini ada air 1 liter sama air 60 mili, suhunya sama-sama 100, jadi kan suhu itu nggak ngefek seberapa banyak dia, jumlah belahnya berapa banyak itu nggak ngefek, tetap segitu suhunya. Nah, di sini jadi massa itu sesuatu yang ukuran yang menunjukkan ya, menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda. Dulu pernah kalian diajari tentang satuan SI, Sistem Internasional. Jadi kalau massa satuannya apa, terus kalau panjang apa. Nah, ini kalian buka-buka lagi ya. Nah, kemudian ada juga berat, yaitu gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Nah, berat itu, jadi dia tergantung sekali pada gravitasi. Kalau di bumi berapa, di bulan berapa. Masih ingat berapakah nilai gravitasi bumi? 9,8? Ingat Bapak? Nanti dibuka lagi ya. Ini materi-materi SMA dulu ini. Jadi ukuran 1 kilo, berat di bumi, 1 kilo kalau di bumi, 1 kilo, kalau di bulan 0,1 kilo, karena bulan tidak memiliki gravitasi. Nah, ini satuan SI yang kalian harus ingat, harus memakai ini dalam satuan. Apalagi kalau kita belajar tentang apa tuh biasanya di TLM itu yang seringkali menggunakan satuan ketika kita belajar membuat larutan. Jadi harus benar-benar ngerti satuannya. Dia itu satuannya itu gram atau kilo, satuannya mili atau liter, dan harus bisa mengkonversi satuan. Misalkan di sini untuk satuan SI-nya panjang adalah meter, satuan SI-nya berat atau massa adalah kilogram, waktu adalah detik, kemudian satuannya arus listrik adalah ampere, temperatur adalah Kelvin. Jadi kalau ada suatu soal menggunakan Celcius, itu harus diubah ke Kelvin. Jumlah molekul jumlah adalah mol, kemudian ini cahaya adalah kandela. Nah, ini silakan kalian pelajari lagi. Ini dulu SMA, udah pernah SMA kok ini. Nah, ini cara apa tuh? Cara kita mengkonversi satuan. Pernah nggak dulu di SMA kayaknya? Mulai SD kayaknya nih, kalau misalkan dari kilogram ke gram, kita bikin tangga, ingat nggak dulu? Masih ingat misalkan apa tuh? Berapa meter dari 1 kilometer? Berapa? 1000 kan? Nah, ini kalian harus sudah bisa untuk konversi satuan. Kalau mungkin dulu di SD itu diajar itu yang tangga itu misalkan dari apa tuh bikin singkatan Kiai Haji dari Malang dan contoh KM, HM, terus Bapak itu jadi kalau turun itu dikali, kalau naik dibagi. Ingat nggak? Suka ingat ya? Saya itu nanti kita kepakai lagi di sini. Jadi kita belajar tentang konversi satuan. Misalkan ini ada tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Nah, sedangkan nanti di TLM itu kita lebih banyak menggunakan satuan mikro. Soalnya apalagi kalau kita tentang itu ya, media-media itu biasanya membutuhkan sedikit sekali bahan kimia, jadi menggunakan satuan mikro. Apalagi nanti kalian ada pipet mikro, nanti kan gambarnya itu banyak sedikit sekali. Nanti ini mungkin saya kasih soal-soal ya untuk satuan konversi ya. Saya ingin tahu kalian kira-kira itu sudah benar-benar paham belum tentang konversi satuan. Karena ini penting sekali untuk kelanjutan materi berikutnya. Misalkan ini ada satuan volume. Volume itu ada sentimeter kubik, itu dia juga punya nama lain adalah mili. Nah, ini misalkan 1 cm kubik, ini kalau apa tuh? Ini kan 1 cm kubik ini kalau dikonversi ke meter itu gimana?
Nah, itu kan kalian bikin tanggal dulu biasanya dulu kan ya. Dari sentimeter ke meter dibagi berapa? Ada yang mau menjawab? Misalkan saya memiliki 100 cm, ya berapa meter? Ayo. 1 meter, Bu. 1 meter ya, jadi dibagi 100 ya. Nah, ini misalkan saya memiliki 1 cm kubik, dikonversi menjadi 1 meter kubik, jadi dia dibagi 2 juga. Nah, ini 1 desimeter ke meter berapa. Nah, ini kalian harus belajar ya. Nah, ini misalkan konversi dari 1 liter menjadi mili. Jadi 1 liter sama dengan 1000 mili. Nah, ini. Nah, satuan dari mili itu sama dari satuan sentimeter kubik. Kemudian ada seperti ini, 1 gram per 1 gram per cm kubik sama dengan 1 gram per mili. Itu kalau dikonversi sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, ini adalah rumus dasar. Pertama ada rumus kerapatan. Kalau dulu kalian mungkin istilahnya lebih ngerti dengan istilah rho, massa jenis, yaitu massa per volume. Katanya seperti ini. Jadi kerapatan, densitas, massa jenis itu sama ya, dia itu sinonim. Jadi biasanya tuh kalau dalam soal-soal itu disebutkan berapakah densitas dari bahan ini, itu sama kayak pertanyaan berapakah massa jenis dari bahan ini, itu sama aja. Jadi nggak usah bingung. Jadi densitas rumusnya adalah M per V. Misalkan ada soal seperti ini, sepotong platina dengan kerapatan 21,5 gram per cm kubik mempunyai volume 4,49 cm kubik. Berapakah masanya? Nah, kalau seperti ini, kan ini kan tenang adalah M-nya. Jadi M sama dengan D kali V. Jadi ini perhitungan silang ya. Jadi jadi ini kan M-nya kan cari sini ya. Jadi cara menghitungnya itu, ini kerapatan dikalikan volume. Jadi ini dikali silang sininya. Semoga kalian paham ya untuk kalian seperti ini ya. Jadi 21,15 dikalikan 4,49 cm kubik. Ketemu masanya adalah 96,5 gram. Nah, ini karena sama satuannya, ini jadi dicoret, jadi tinggal gram. Ingat dalam mengerjakan soal kimia dasar harus ada satuan. Kalau nggak ada satuannya, itu nilai sama dengan 0. Soalnya kan kalau nggak ada satuan nggak jelas ini meter atau sentimeter atau berapa. Jadi wajib mencantumkan satuan. Kemudian misalkan ini apa tuh tentang suhu. Tadi kan disebutkan kalau satuan SI dari suhu adalah Kelvin, bukan Celcius. Jadi ini adalah konversi dari Kelvin ke Celcius dan juga ada istilah Fahrenheit. Nah, tetapi yang digunakan dalam standar internasional adalah yang standar Kelvin. Jadi kalau kita mau ingin mengkonversi Celcius ke Kelvin, harus ditambah 273. Misal saat ini suhu ruangan ini misalkan 25. Berapa Kelvin suhu saat ini? Jadi suhu dalam Celcius ditambahkan 273. Misalkan ini kan seperti ini Kelvin, suhu dalam Celcius ditambah 273. Nah, ini jadi 273 Kelvin sama dengan 0 Celcius. Kalau 373 Kelvin sama dengan 100 Celcius. Nah, ini kalau dalam Fahrenheit. Kalau Fahrenheit ini jangan digunakan ya, tapi kalian harus tahu juga. Jadi 9/5 dikalikan Celcius ditambah 32. Ini 30 Fahrenheit sama dengan 0 derajat Celcius, 212 Fahrenheit sama dengan 1 derajat Celcius. Jadi ada soal seperti ini, dihitung berapakah Fahrenheit-nya, dimasukkan nilainya sininya. Nah ini, ketemu
Hasilnya adalah 78,3 Celcius. Nanti jangan khawatir, nanti ini saya kasih materinya, nanti bisa buat belajar ketika di rumah nanti ya. Nah, kemudian kita menghitung atom. Atom itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Massa dari satu atom karbon dalam gram sekian. Nah, ini kita harus menyederhanakan. Jadi kita menghitung jumlah nolnya sampai 1, ini. Jadi ini kan komanya di sini ya. Kita pindah komanya sampai di posisi 1 ini, terus kita hitung apa jumlah nolnya. Ini kan 1, 2, 3. Nah, ini ketemu sampai dia, karena ini kan 0 ya. Jadi ini pangkatnya 10 pangkat min 2, 3. Apakah ada yang belum paham mengenai pangkat ini? Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau ini kan dia disederhanakan. Karena ini kan dia bukan koma ya. Misalkan 10.000, kan dia nggak ada komanya. Jadi 10.000 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4. Jadi kita hitung apakah jumlah nolnya ini. Ini dihitung apakah jumlah nolnya sampai ketemu, kan ini dihitung 3, 6, 9, 12, 16, 18, apa ini tulisan? 18, 21, 23. Jadi sampai di sini. Jadi 10 pangkat 23. Kalau seperti ini, nilainya adalah negatif karena kita bicara dari 0, nah, jadi N kali 10 pangkat N. N adalah bilangan antara 1 dan 10. N yang kecil adalah suatu pangkat yang dapat berupa bilangan positif atau negatif. Misalkan sini, jadi koma desimal, ini kan contohnya seperti ini ya. Jadi koma desimalnya digeser ke kiri. Nah, jadi disederhanakan menjadi 5,68 kali 10 pangkat 2, karena ini geser ke kiri sebanyak 2 angka. Misalkan ada satu lagi, kita sederhanakan di situ. Nah, ini kan nolnya, komanya ini kita geser ke arah kanan. Dihitung berapa pergeserannya, karena N-nya kurang dari 0, jadi di sini kita hitung pergeserannya berapa angka geserannya tadi, ketemu segini nilainya. Nah, 10 pangkat min 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi komanya pindah ke sini. Ini melewati 6 angka, jadi 10 pangkat min 6. Nah, ini berlaku juga untuk penambahan dan pengurangan. Nah, tulis tiap kuantitas N1 dan N2 dengan pangkat yang sama N kecil tadi. Gabungkan N1 dan N2-nya, kemudian pangkat N harus tetap sama. Misal ada soal seperti ini kan beda pangkatnya ya. Jadi kita harus membuat pangkatnya sama semua. Misalkan 4,31 kali 10 pangkat 4 ditambah 3,9 kali 10 pangkat 3. Ini kan beda komanya, beda pangkatnya. Ini kita jadikan sama menjadi pangkat 4. Jadi ini kita jadikan 0,39 dikali 10 pangkat 4. Terus ini kita total 4,31 ditambah 0,39 berapa hasilnya. Nah, terus dikalikan 10 pangkat 4. Nah, perkalian ini kayaknya ini semua udah bisa ya. Apa ada yang belum bisa masalah perhitungan perkalian? Kalau ada yang belum bisa nggak apa-apa, tanya aja. Jadi pertama tentang perkalian, ini kita kalikan dulu untuk N1, N2-nya. Kemudian pangkatnya ditambah. Misalkan di sini kan ada min 5 sama 3. Karena ini kan perkalian, jadi pangkatnya ditambah. Jadi pertama ini kita kalikan dulu, 4 kali 7, ketemu 28. Terus ini min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Jadi ketemu hasilnya ada 28 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini disederhanakan menjadi 2,8 kali 10 pangkat 1. Nah, gitu caranya ya. Nah, kalau pembagian itu dikurangi pangkatnya. Tadi kan perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi. Jadi yang pertama kalau pembagian itu dibagi dulu N1 dan N2-nya.
Jadi pertama 8,5 dibagi 5 berapa? Kemudian baru setelah itu pangkatnya dikurangi, 4 dikurangi 9. Ketemu 1,7 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada istilah angka penting. Setiap angka yang tidak nol adalah angka signifikan atau angka penting. Misalkan 1,234 sama dengan ada 4 angka, ya. Kemudian 0 di antara angka tidak nol adalah signifikan. Misalkan 606. Jadi ada 3 angka penting, ada 3 angka signifikan karena dia nolnya berada di antara angka yang bukan nol. Oke? Kemudian 0 di kiri, angka tidak nol pertama tidak signifikan. Misalkan di sini 0,08. Jadi kalau nolnya duluan, nolnya lebih dulu, jadi dia tidak dianggap angka penting. Dianggapnya cuma ada 1 angka. Kemudian jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua nol yang ditulis di sebelah kanan koma desimal adalah signifikan. Misalkan 2,0 mg, jadi 2 angka signifikan. Jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di antara digit tidak nol yang dianggap signifikan. Misal di sini 0,0420, jadi yang dianggap angka penting hanya 420. Jadi 3 angka signifikan saja. Yang 0,00 ini tidak dianggap sebagai angka penting. Oke? Apakah seperti ini? Jadi ini 24 mili ada 2 angka penting, ya. Ini berapa? Ada 4 angka penting. Karena dia nolnya di antara ya. Kalau ini ada berapa? 4, Bu. Ada 3. 3. Yang nol depan nggak dianggap ya. Kalau ini berapa? Yang ini cuma 2 aja. Yang dianggap cuma 6,4. Yang 10 pangkatnya nggak dianggap sebagai angka penting. Ada nilai 560. Berapa angka penting? Ada 2 angka penting yang dianggap ini 56. Nah, ini ada penambahan pengurangan. Jadi ini kalau diusahakan sama angka pentingnya juga. Jadi 1 angka di belakang koma desimal. Kan di paling kecil ini kan ya. Dibulat nanti hasilnya dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma desimal. Jadi misalkan ini kan 89,332, di belakang koma kan ada 3 angka penting ya, tapi ditambah dengan suatu angka yang cuma 1 angka di belakang koma desimal. Nanti hasil akhirnya harus dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma, jadi 10,4. Sama kayak sini juga, kita mengikuti dari yang paling kecil. Paling kecil kan 2 angka kurang 2 angka di belakang koma. Nanti ini dibulatkan. Nah, ini dibulatkan menjadi 0,79. Jadi dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini waktunya saya mau habis, waktu Zoom-nya. Nanti saya invite lagi ya. Jadi ini kayak ini 4,51, dibulatkan menjadi 16,5. Jadi kita mengikuti 3 angka penting. Oke, saya lagi dulu untuk Zoom-nya, nanti saya invite lagi, soalnya dia udah mau habis. Ya.